Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziza Fitria Haryanti dengan NPM 244010418182. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, Rombel K3. Nah, di video ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan terkait 3 tugas yang dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi dan pemisahan dalam fungsi sistem informasi akuntansi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan tentang 3 tugas yang dilaksanakan tadi, saya jelasin dulu sedikit tentang apa itu sistem informasi akuntansi atau bisa juga disingkat dengan SIA. Nah, SIA ini adalah sebuah sistem yang tugas utamanya mengumpulkan, mencatat, memproses, dan menyajikan informasi akuntansi supaya bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, SIA ini juga punya beberapa fungsi penting. Yang pertama, menghubungkan aktivitas operasional dengan akuntansi. Yang kedua, SIA menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu. Dan yang ketiga, SIA membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi proses pencatatan. Dan yang terakhir, SIA juga mendukung pengendalian internal. Nah, selanjutnya di sini ada 3 tugas utama yang dilaksanakan sama sistem informasi akuntansi. Nanti masing-masing bakal saya jelasin satu persatu di slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama, SIA itu bertugas buat mengumpulkan dan mencatat data transaksi. Terus yang kedua, SIA bakal memproses data tadi jadi informasi akuntansi yang lebih rapi dan bisa dipakai. Dan yang ketiga, SIA itu menyajikan laporan supaya perusahaan bisa ngambil keputusan yang tepat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tugas yang pertama, yaitu mengumpulkan dan mencatat data transaksi. Jadi di tahap awal ini, sistem informasi akuntansi mengumpulkan semua data dari aktivitas bisnis, seperti penjualan, pembelian, sampai penerimaan kas. Semua transaksi ini penting banget, makanya dicatat pakai dokumen yang sah, biar tiap kegiatan perusahaan benar-benar terdokumentasi dengan baik. Nah, di tahap ini juga ada beberapa fungsi penting. Yang pertama, memastikan semua transaksi dicatat secara lengkap dan akurat. Jadi, nggak ada yang kelewat atau salah angka. Terus yang kedua, menyediakan bukti transaksi yang valid, seperti nota, faktur, atau kwitansi. Terus yang ketiga, mempermudah proses pengolahan data di tahap berikutnya. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi serta keandalan informasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu memproses data menjadi informasi akuntansi. Jadi, setelah semua transaksi berhasil dikumpulkan dan dicatat, data mentah itu belum bisa langsung dipakai. Nah, di tahap ini juga ada beberapa fungsi penting. Yang pertama, mengubah data menjadi informasi akuntansi yang bermakna. Jadi, datanya bukan cuma angka-angka acak, tapi udah diolah supaya bisa dipakai buat analisis dan laporan. Terus yang kedua ada mengelompokkan transaksi sesuai jenisnya. Yang ketiga, menjaga konsistensi dan ketelitian pencatatan. Yang keempat, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, lanjut ke tugas yang ketiga, yaitu laporan pengambilan keputusan. Nah, jadi setelah data transaksi diproses dan diolah, SIA bakal ngeluarin berbagai laporan penting, misalnya laporan penjualan, laporan persediaan, laporan laba rugi, sampai laporan posisi keuangan. Nah, laporan-laporan ini tuh jadi dasar utama buat manajemen dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, nyusun rencana, sampai nentuin langkah yang harus diambil selanjutnya. Nah, di tahap ini juga ada beberapa fungsi penting. Yang pertama, memberikan gambaran nyata tentang kondisi perusahaan. Terus yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, menjadi alat evaluasi kinerja perusahaan dari periode ke periode. Dan yang terakhir, membantu perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang pemisahan dalam fungsi SIA. Nah, pemisahan fungsi atau segregation of duties ini penting banget dalam sistem informasi akuntansi karena tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meminimalkan kecurangan, dan memastikan setiap data yang masuk itu valid serta akurat. Nah, di dalam SIA ini sendiri, pemisahan fungsi ini biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu fungsi otoritas, yang kedua fungsi pencatatan, dan yang ketiga itu fungsi penyimpanan. Nah, ketiga fungsi ini wajib dipisah agar alur kerja tetap bersih, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu fungsi otorisasi. Yang pertama tadi ya, fungsi otorisasi. Nah,
Jadi fungsi otorisasi ini intinya adalah proses pemberian persetujuan sebelum suatu transaksi diproses lebih lanjut. Jadi setiap transaksi harus dicek dan disetujui dulu oleh yang punya wewenang, supaya tidak ada aktivitas yang dilakukan sembarangan atau tanpa kontrol. Karena dengan adanya otorisasi, perusahaan bisa memastikan bahwa setiap transaksi itu sah, sesuai kebijakan, dan tidak ada tindakan yang merugikan, baik karena kelalaian maupun kecurigaan. Maupun karena kecurangan. Selanjutnya, kita masuk ke yang kedua, yaitu fungsi pencatatan. Nah, di tahap ini fokusnya adalah mencatat semua transaksi yang sudah diotorisasi ke dalam sistem, baik itu jurnal, buku besar, ataupun aplikasi akuntansi. Intinya, sebuah data transaksi yang udah sah harus dimasukkan secara akurat dan tepat waktu. Nah, fungsi pencatatan ini penting banget karena disinilah aktivitas bisnis diterjemahkan menjadi data akuntansi, kalau pencatatannya rapi dan sesuai aturan. Proses penyusunan laporan keuangan juga jadi lebih mudah dan hasilnya bisa diandalkan. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu fungsi penyimpanan. Nah, di bagian ini tugas utamanya adalah menjaga dan mengamankan aset. Baik itu aset fisik seperti kas, persediaan, dan perlengkapan, maupun aset non-fisik seperti data yang sudah dicatat dalam sistem. Nah, fungsi ini penting karena orang yang memegang aset tidak boleh sekaligus punya wewenang untuk menyetujui transaksi atau mencatat transaksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pentingnya pemisahan fungsi dalam SIA. Jadi di bagian ini kita bakal bahas kenapa sih pemisahan fungsi itu benar-benar krusial dalam sistem informasi akuntansi. Intinya, pemisahan fungsi ini dipakai sebagai salah satu prinsip pengendalian. Tujuannya supaya proses transaksi itu aman, rapi, dan gak gampang disalahgunakan. Selanjutnya, untuk menutup pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa SIA memiliki peran sentral dalam memastikan proses pencatatan dan pelaporan keuangan berjalan efektif dan akurat. Melalui tugas utamanya dan penerapan pemisahan fungsi, perusahaan dapat menjaga integritas data, meningkatkan pengendalian internal, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi, keseluruhan SIA bukan cuma alat pencatat transaksi, tapi sistem yang memastikan perusahaan bisa berjalan lebih efisien, transparan, dan terkontrol. Oke. Jadi itu pembahasan tentang SIA yang udah aku jelasin dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa ngebantu teman-teman buat lebih paham gimana SIA bekerja, apa aja tugasnya, dan kenapa pemisahan fungsi ini penting banget buat menjaga keamanan dan keakuratan data perusahaan. Terima kasih udah menyimak sampai akhir. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.